Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Suster Francis PMY. Pada video sore hari ini, saya akan mencoba menanggapi dari beberapa pertanyaan yang telah ditawarkan. Di antaranya, 1. Apa yang dimaksud dengan kemanusiaan itu? 1. 2. Apa yang menjadi perjuangan Monsinyur Soegio Pranoto? 3. 100% beriman sesuai keyakinan masing-masing. 100% Indonesia. Apa yang dimaksud dari pernyataan tersebut? Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditawarkan tersebut. Yang pertama, kemanusiaan itu satu. Artinya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemanusiaan itu sendiri artinya sifat manusia, secara manusia, dan sebagai manusia. Lalu, untuk pandangan yang saya temukan, dan ini menjadi sesuatu dan refleksi bagi saya, kemanusiaan itu satu adalah manusia yang terintegritas. Artinya, utuh dan tak terbagikan. Utuh yang saya maksudkan yaitu manusia memiliki akal budi dan hati nurani. Maka diharapkan pula bahwa manusia itu satu, mampu menyatukan antara pikiran dan hati. Itu yang menjadi gambaran dan pandangan yang saya temukan mengenai kemanusiaan itu satu, yang didasarkan pada sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, apa yang menjadi perjuangan Monsinyur Soegio Pranoto? Setelah saya menyaksikan video singkat mengenai Monsinyur Soegio Pranoto sebagai uskup pertama pribumi, tentunya menjadi suatu gambaran yang sangat luar biasa bagi saya. Perjuangan beliau sungguh sangat luar biasa juga, karena secara tidak langsung beliau juga menjadi salah satu pahlawan dari Indonesia yang saat itu berjuang untuk merdeka. Perjuangan Monsinyur Soegio Pranoto tentunya juga dibarengi dengan semangat yang sungguh beliau utamakan, di mana beliau juga memperhatikan rakyatnya, memperhatikan umatnya, bagaimana melihat kesulitan dan tantangan yang saat itu dihadapi. Yang menjadi perjuangan Monsinyur Soegio Pranoto sendiri melalui video yang beberapa jam lalu saya saksikan, yaitu semangat patriotisme yang mau untuk menggerakkan bangsa Indonesia untuk mau berjuang dan waktu itu melawan penjajahan dari bangsa asing. Lalu bagaimana tanggapan saya mengenai 100% beriman? Menurut keyakinan yang saya miliki, dan 100% Indonesia. Apa yang dimaksudkan mengenai pernyataan tersebut? Karena saya di sini sebagai seorang biarawati, maka saya juga akan menyampaikan beberapa pengalaman mengenai 100% sebagai umat Katolik dan 100% sebagai bangsa Indonesia. 100% yang 100% umat beriman, umat Katolik, saya mencoba menanggapi bahwa saya sebagai suster juga mampu untuk menghayati apa yang menjadi spiritualitas. Kalau saat ini spiritualitas dalam kongregasi saya, bahwa di situ juga memiliki sesuatu nilai-nilai yang tentunya diajarkan melalui gereja Katolik itu sendiri. Bagaimana saya juga menjadi seorang suster yang mampu keluar, mampu melihat sesuatu tantangan di luar kehidupan di biara, seperti itu. Lalu bagaimana saya juga mampu menjalani kehidupan di biara, kehidupan berkomunitas, kehidupan bersama, membangun relasi dengan para suster lainnya, atau bahkan membangun relasi dengan sesama biarawan, biarawati, antar kongregasi semacam itu. Lalu bagaimana saya menghayati sebagai
100% rakyat Indonesia. Sebagai suster tentunya juga tidak terlepas dari kehidupan bernegara, di mana dalam negara itu sendiri memiliki tatanan dan aturan-aturan tertentu, bahkan memiliki hukum yang di dalamnya memang dituntut untuk senantiasa mematuhi dan menghargai. Seperti halnya contoh kecil, contoh sederhana mengenai 100% sebagai rakyat Indonesia. Tahun lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu, di saat ada pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, sebagai religius juga dianjurkan untuk memilih, bahkan ikut bersuara. Menjadi seorang religius juga dituntut untuk mampu memiliki sikap berpihak pada negara Indonesia. Misalkan ya, saya karena orang Indonesia ya, saya mampu untuk ambil bagian bersuara ya, seperti hal yang tadi saya katakan ya, ikut dalam pemilihan umum. Di lingkup masyarakat sederhana saya juga ingin mengungkapkan beberapa hal tentang ketika kami misalnya ada sesuatu yang dalam arti di luar agenda, di luar kegiatan seorang biarawati, ya misalkan berkunjung ke umat muslim ketika mereka merayakan hari raya Idul Fitri. Itu salah satu ungkapan di mana kami juga menghargai, menerima dengan terbuka bahwa mereka juga adalah salah satu bagian dari umat yang menjadi bagian dalam kehidupan kami para suster. Tentunya itu juga dalam menjalin relasi dengan umat awam dan juga dalam membangun relasi bagaimana seorang biarawati atau biarawan atau religius semacam itu ketika berhadapan dengan umat awam. Mungkin itu tanggapan dari saya. Semoga tanggapan ini sungguh menjadi pembelajaran untuk saya dan untuk kita semua. Terlebih saya juga sebagai mahasiswi Unika Sugiyo Pranoto, saya juga ingin mencoba untuk ambil bagian bagaimana saya juga meneladan sikap patriotisme dari Monsinyur Sugiyo Pranoto sendiri. Sekian dan terima kasih.